Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mempelajari agamanya. Maka nikmat iman merupakan nikmat yang agung. Terlebih lagi apabila seorang hamba Allah berikan nikmat iman dan Allah berikan taufik untuk mempelajari agamanya, maka ini kenikmatan di atas kenikmatan. Semoga Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi para hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah? Bagaimana kita menjalankan syukur kepada Allah? Yang pertama, dengan mengikrarkan, meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan, semua nikmat yang kita rasakan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan fa inna syarafil ilmi bi syarafi ma'lumi. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan objek kajiannya. Maka tatkala pembahasan tauhid adalah membahas tentang Allah Rabbul Alamin, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang nama dan sifatnya, tentang hak-hak Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan tauhid merupakan perkara atau pembahasan yang paling agung yang hendaknya kita perhatikan. Dan pertemuan sebelumnya kita telah memahami bagaimana agungnya tauhid, yang mana Allah menciptakan kita tujuannya adalah agar kita ibadah murni kepada Allah. Itu adalah tauhid. Dan Allah mengutus para rasul. Misi utamanya adalah mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak manusia ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga, berkaitan dengan agungnya tauhid, berkaitan dengan kewajiban untuk bertauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat
23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah mewasiatkan. Karena qada di antara mananya adalah wassa, memberikan wasiat. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Karena qada di antara maknanya adalah amar. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan. Karena qada artinya adalah syara'a. Maka Allah memerintahkan. Allah mewasiatkan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Apa itu? Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian semua tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Agar tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah hanya kepada Allah, ini adalah hakikat daripada tauhid. Ini adalah merupakan tafsir daripada kalimat la ilaha illallah. Yang mengandung an-nafyu, peniadaan. Yang mengandung al-itsbat, penetapan. Alla ta'budu, ini adalah tafsir bagi kalimat la ilaha. Meniadakan segala yang diibadahi selain Allah. Illa iya, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Ini adalah tafsir dari kalimat illallah. Ma'asyiral muslimin. Di dalam memahami kalimat la ilaha illallah dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah, maka harus tergabung di dalamnya an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan menetapkan. Kalau seorang hanya meniadakan saja la ilaha atau alla ta'budu, ini adalah ta'til, meniadakan Allah, meniadakan sesembahan. Ini ta'til, pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau sekedar isbat, menetapkan Allah itu sesembahan, maka ini tidak menafikan, tidak menghilangkan adanya sekutu. Seperti kita katakan Muhammad itu talib, seorang siswa. Atau kita katakan di kelas ini Muhammad itu ada di ruangan ini. Ini tidak menafikan adanya yang lainnya. Tidak menafikan adanya yang lainnya. Di meja ini ada mushaf. Mushaf itu ada. Ini isbat menetapkan. Ini tidak menafikan adanya yang lainnya selain mushaf. Begitu pula ketika kita katakan Allah itu sembahan, maka tidak menafikan adanya sembahan yang lainnya. Ini sembahan, ini sembahan, ini sembahan. Tapi ketika digabungkan antara an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan, ditiadakan segala sembahan selain Allah. Ada yang menyembah selain Allah para malaikat, ini sembahan yang batil. Ada yang menyembah para nabi, ini sembahan yang batil. Ada yang menyembah batu, ini sembahan yang batil. Ada yang menyembah matahari, ini sembahan yang batil. Ada yang menyembah orang yang mati, ini sembahan yang batil. Berarti ditiadakan, dibersihkan. Tidak, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, al-ma'budul haq, satu-satunya.
Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min duni wal batil. Itulah Allah sembahan satu-satunya yang hak, yang wajib diibadahi. Adapun yang diseru, yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat ini Allah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan, Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan. Maka termasuk makna wa qadha adalah menetapkan. Dalam ilmu akidah namanya al-qadha asy-syar'i ad-din. Ini ketentuan Allah secara syar'i. Allah memerintahkan, Allah mencintai. Akan tapi manusia, sebagian ada yang mentauhidkan Allah, sebagian tidak. Sebagian ada ibadah kepada Allah, sebagian menyekutukan Allah. Minhum man hadallah wa minhum man haqqa alimud dhalalah. Ada orang-orang yang diberikan hidayah, ada orang tersesat. Maka beruntung dan bersyukur kita ketika Allah jadikan kita ahlul iman, ahlul Islam, ahlul tauhid, yang memberikan ibadah kepada Allah semata dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dari kalangan para makhluk. Ma'asyiral muslimin, setelah Allah menyebutkan kewajiban ibadah hanya kepada Allah, berarti mengandung mentauhidkan Allah. Perintah ibadah hanya kepada Allah berarti perintah bertauhid. Setelah itu Allah menjelaskan dan menyebutkan tentang kewajiban kepada para hamba Allah. Yang paling mulia di antara manusia biasa adalah kedua orang tua. Sehingga lanjutan ayat, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua adalah mencakup segala makna al-ihsan, kebaikan. Dengan ucapan, maka ini ibadah. Dengan perbuatan, dengan memberikan kebutuhan, mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, maka ini adalah bagian daripada ihsan. Bahkan setelah meninggal dunia, menjalankan wasiatnya yang tidak melanggar syariat Allah, dengan menjalankan amal-amal baiknya untuk diteruskan, dengan menyambung kekerabatan, menyambung teman-teman orang tua, itu bagian daripada ihsan. Wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah menyebutkan tentang hak kerabat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahid daripada ayat ini adalah perintah untuk bertauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kita tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dan telah lewat pembahasan yang lalu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an, kullu ibadatin fil Qur'an maknaha tauhid, atau kullu ma warada fil Qur'an min al ibadah fa huwa tauhid. Semua yang datang dalam Al-Qur'an tentang perintah beribadah berarti maknanya adalah tauhid. Maka ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali dengan toharoh. Maka apabila
kesyirikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Sebagaimana seorang punya toharah, kemudian datang hadas, maka hadas itu akan menghilangkan toharahnya. Maka ini menunjukkan bagaimana urgensi at-tauhid. Kemudian al-mu'allim menyebutkan dalil yang keempat tentang agungnya tauhid dan kewajiban untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini dikenal dengan ayatul huquq fil Islam. Ayat yang berkaitan dengan hak-hak dalam Islam. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Ini hak Allah. Hak yang paling agung adalah tauhid. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ini menjelaskan hak kedua orang tua. Wa bidil qurba. Ini adalah hak kerabat. Wal yatama. Hak anak yatim. Wal masakin. Hak orang miskin. Wal jaridil qurba. Hak tetangga dekat. Wal jaril junubi. Hak tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, hak teman sejawat. Wabni sabil, hak ibnu sabil, orang yang mengadakan perjalanan kemudian kehabisan bekal. Ibnu sabil. Kemudian wama malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki, milkul yamin, masuk di situ adalah budak, karena budak termasuk milkul yamin. Begitu pula masuk di situ hewan. Artinya berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki ketika ada perbudakan seperti zaman dahulu. Dan berbuat baiklah kepada hewan-hewan yang kalian miliki. Perhatikan masyarakat muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-huququl asyrah, 10 hak dalam Islam. Yang diperhatikan oleh Al-Quran, diperhatikan oleh Sunnah. Maka bahasan tentang hak dalam Islam adalah yang paling mencakup, yang paling luas. Dan penuh dengan keadilan. Sesuai dengan porsi yang memberikan maslahat bagi manusia. Yang paling tinggi hak siapa? Hak Allah Rabbul Alamin. Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan hidayah kepada kita. Hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum Allah menyebutkan hak-hak yang lainnya, pertama kali Allah sebutkan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. 10 hak ini semua adalah suatu keindahan, suatu kemuliaan. Tapi ingat, 9 hak yang berikutnya akan menjadi ibadah di sisi Allah apabila didasari dengan hak yang pertama. Seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila seorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan kandungannya, maka hak-hak yang lainnya, walaupun itu manfaat di hadapan manusia, akan tapi
di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iman, tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini dan kaitannya dengan bab tentang kewajiban untuk bertauhid, tentang agungnya tauhid, ada dari dua sisi. Yang pertama adalah pada firman Allah, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Siapa memerintahkan? Allah, Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbul Alamin. Beribadahlah kepada Allah. Ini adalah perintah. Perintah untuk beribadah berarti perintah untuk bertauhid. Karena ibadah maknanya secara khusus adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Perintah untuk ibadah berarti perintah bertauhid. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah tanpa tauhid. Dan perintah secara asal adalah menunjukkan hukum wajib. Berarti memurnikan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan manusia diperintahkan akan menjadi seorang muslim. Ini yang pertama. Wa'budullah. Perintah ibadah kepada Allah berarti perintah bertauhid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, lanjutan ayat wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini namanya dalam ilmu bahasa nakirah fi siyaqi an-nahyi. Yadullu alal umum. Nakirah syai'an dalam konteks larangan. Atau seandainya dalam konteks peniadaan juga menunjukkan makna umum. Apalagi di sini menunjukkan nakirah fi siyaqin nahyi. Faya'um atau fayadullu al umum. Berarti wala tusyriku bi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan sekutukan Allah dengan para malaikat. Jangan sekutukan Allah dengan para nabi. Jangan sekutukan Allah dengan manusia-manusia yang lainnya walaupun bertakwa dan dia seorang soleh. Tidak. Malaikat walaupun mulia luar biasa. Mereka ibadum mukramun. Para hamba Allah yang dimuliakan. Para rasul mereka mulia di sisi Allah. Tapi mereka juga Allah sifati dengan abdun, hamba. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba maka tidak boleh disembah. Tapi seorang rasul maka tidak boleh didustakan, harus diimani. Tapi mereka para hamba Allah. Oleh karena itu semua para rasul dan nabi mengajak ibadah kepada Allah. Tidak ada seorang rasul pun mengajak ibadah kepada dirinya, enggak ada. Dan ibadah kepada Allah termasuk doa. Langsung doa kepada Allah. Jangan samakan dengan makhluk. Kalau ingin datang kepada seorang yang mulia harus melewati perantara. Begitu pula kalau ingin dikabulkan di sisi Allah harus lewat manusia apalagi telah mati, tidak. Perhatikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali menyebutkan tentang pertanyaan, pasti Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan kul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan perjudian. Qul, katakan Muhammad,
fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa yang besar, tapi ada juga manfaatnya. Dan manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga diharamkan. Qul yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka, mesti kul kata Muhammad. Tapi ingat masalah doa langsung, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, nggak pakai kul, katakan nggak pakai, langsung Allah sendiri jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Apa artinya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabai doanya orang yang berdoa apabila berdoa. Ini janji Allah kepada para hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan samakan Allah dengan para makhluk. Tapi ibadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doalah kepada Allah langsung. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta-mintalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ingat, fa innahu nahyun 'anisyirki. Pada ayat ini ada larangan dari berbuat syirik. Dan larangan menunjukkan hukum apa? Menunjukkan hukum keharaman. Bahkan Nabi SAW ketika bersabda kepada para sahabat, Alau nabbi'uka bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Pertama kali disebutkan Nabi SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ketika Rasul menyebutkan, istanibu as-sab'al mubiqat, jauhlah dosa-dosa yang membinasakan. Pertama kali yang Rasul sebutkan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Maka kebaikan yang paling baik ada tauhid. Ketaatan yang paling agung, tauhid. Sebaliknya, keburukan yang paling buruk, kemungkaran yang paling mungkar, adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan, Allah tidak mengampuni apabila disekutukan. Allah mengharamkan surga bagi yang berbuat syirik dan seterusnya. Maka seorang hamba harus mempelajari konsep tauhid agar dia menjadi seorang yang bertauhid. Harus memahami tentang konsep kesyirikan yang benar agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Dan jangan merasa aman dari kesyirikan. Para nabi, rasul, mereka takut dari perbuatan kesyirikan. Para sahabat dulu khawatir dari perbuatan kesyirikan. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya kalau jatuh dalam kesyirikan. Allah pun mewanti-wanti nabinya SAW, jangan sampai berbuat syirik. Lain asyrak telah batan amaluk, wala takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik Muhammad, amalanmu akan hapus, hilang, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka wala tusyriku bi syai'a, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan sesuatu apapun, larangan. Dan larangan menunjukkan hukum keharaman. Tatkala Allah melarang perbuatan syirik, berarti sebaliknya Allah memerintahkan untuk bertauhid. Sehingga apabila kesyirikan keharaman yang paling agung,
maka tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Ma'asyiral muslimin. Kenapa Allah setelah menyebutkan wa'budullaha, sembahlah Allah, artinya tauhidkanlah Allah, lalu kemudian Allah melarang dari perbuatan syirik? Jawabannya adalah karena ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Karena orang-orang musyrikin dahulu yang memerangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan mengingkari tentang aslul ibadah kepada Allah, tidak. Mereka tidak mengingkari kalau untuk ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak mau kalau ibadah itu murni kepada Allah. Itu yang mereka nggak mau, orang-orang musyrikin. Makanya ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nawar, Muhammad, kita menyembah Tuhanmu setahun, kamu menyembah Tuhan kita setahun. Mau berarti mereka ibadah kepada Allah kan? Mau. Tapi mereka tidak mau apa? Kalau murni kepada Allah, sembahan mereka dihilangkan, ditiadakan, dikatakan sembahan yang batil, itu mereka nggak mau. Mereka nawar. Langsung turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa dicampur-campur, enggak bisa. Ibadahku, ibadahku. Aku enggak menyembah, enggak sembah. Kalian gak nyembah yang aku sembah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, nyembahnya hanya kepada Allah. Itulah ibadah, itulah tauhid. Tapi mereka mau ibadah kepada Allah, tapi tidak mau meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah. Ketergantungan kepada selain Allah mereka masih jalan. Dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula orang-orang musyrikin dahulu ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Mereka mengatakan apa? Mana budum, kita itu enggak nyembah mereka, enggak nyembah mereka kita. Illa liyuqarribuna ilallah zulfa, kecuali tujuan kami adalah supaya yang kita minta-minta sembah selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dijadikan sebagai perantara. Ini yang mereka yakini, maka kita jangan sampai seperti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada dalil yang berikutnya, yaitu yang kelima tentang kewajiban untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah Muhammad, sampaikanlah Muhammad, kata Allah, umumkanlah Muhammad, ta'alu, kemarilah. Atlu, aku akan bacakan kepada kalian. Aku akan bacakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum, yang diharamkan oleh Rabbmu. Aku bacakan dengan dasar ilmu, dengan dasar keyakinan yang Allah haramkan kepada kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Apa itu? Allah menyebutkan tentang muharramat. Yang pertama kali, alla tusyriku bihi syai'a. Dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 152, perhatikan. Qul, kata Muhammad,
Ta'alu, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepadamu berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan, berdasarkan wahyu yang Allah haramkan kepada kalian. Ini menunjukkan pengharaman, penghalalan. Ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Minallah risalah, kata Imam Zuhri, minallah risalah wa 'ala rasulil balag wa 'alaina taslim. Risalah Islam itu datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Kewajiban kita sebagai umatnya adalah taslim, menerima. Apa pengharaman yang akan dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alla tusyriku bihi syai'a. Kalian jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan berbuat syirik. Ini keharaman yang paling haram yang Allah perintahkan Rasulnya untuk membacakan kepada manusia. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berarti perintah berbakti berarti larangan durhaka. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena miskin. Min imlaq, karena miskin. Ada khasyatal imlaq, ada min imlaq. Kalau min imlaq itu miskin dulu. Takut nanti nggak bisa ngasih makan, akhirnya dibunuh. Ayat yang lainnya, khasyatal imlaq. Takut dengan lahirnya anak ini nanti dia jadi miskin. Dua-duanya dilarang. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang akan berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kemudian haraman yang kelima, yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minna wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ghibah, namimah, menggunjing, perbuatan zina, minum khamr, narkoba, semua termasuk bagian dari fawahish. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Artinya nafsul maksumah illa bil haqq. Kecuali dengan hak. Muslim yang kafir, musta'man, mu'ahad, dhimmi, walaupun kafir tapi mu'ahad, ada ikatan janji, musta'man, dijamin keamanannya oleh suatu negara muslim, maka tidak boleh ditumpahkan. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Bagaimana Allah menjelaskan tentang agungnya perkara-perkara tadi sampai Allah ingatkan, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau menggunakan akal. Kata wasiat dalam syariat maupun dalam bahasa Arab adalah menunjukkan suatu perintah. Dan perintah itu adalah suatu yang penting, suatu yang agung. Berarti menunjukkan perkara-perkara tadi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keharaman yang berikutnya adalah wala taqrabul mal yatim illa billati ya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih baik
sampai dia siap balik. Ini menunjukkan apa? Islam itu ketika mengharamkan suatu, mengharamkan sarananya. Sehingga di sini Allah menggunakan wala taqrabu, jangan mendekati. Berarti apa? Melarang datnya perbuatan tadi dan sarananya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Berikutnya adalah dan penuhilah timbangan, takaran dan timbangan dengan adil. Seorang biasanya kalau membeli mintanya timbangannya berat. Kalau seorang itu menjual biasanya timbangannya itu milih yang ringan. Tidak adil pada dirinya dan pada orang lain. Makanya Allah ingatkan wa auful kaila wal mizan bil qisti. Dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. Jangan sampai masuk pada ayat wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang mengurang timbangan, takaran. Kalau menimbang untuk diri mereka dipenuhi, menimbang untuk orang lain dikurangi. Allah ingatkan. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, maka berbuat adillah walaupun kepada kerabat dekat. Biasanya orang itu sulit berbuat adil kalau berkaitan dengan orang dekatnya. Maunya dilebihkan. Atau tidak boleh hilang darinya. Berbeda dengan ketika orang lain. Makanya Allah ingatkan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Walaupun kepada kerabat dekat. Maka dalam Islam itu keadilan diperintahkan kepada siapapun. Kepada dirinya, kepada kerabatnya, kepada muslim, kepada non-muslim. Adil untuk semua. Jangan sampai orang itu karena berbuat kepada kita tidak baik, lalu kita tidak adil, tidak boleh. Dosanya mereka, dosa mereka sendiri. Tapi dosa kita ketika kita berbuat zalim adalah akan kembali kepada kita. Wa bi ahdillahi aufu. Dan penuhilah janji Allah. Untuk beriman, untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Menunjukkan pentingnya perkara tadi diingatkan oleh Allah. Lalu Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, ikutilah. Itu jalan Islam. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'us subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena jalan-jalan yang banyak itu akan menjauhkan kita dari jalan Allah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin. Perhatikan pada surat ayat ini. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada manusia.
tentang al-muharramat, tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Sebagian termasuk perkara-perkara yang wajib. Pertama kali yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai manusia itu berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada ayat tadi, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah, menyekutukan Allah termasuk bahkan keharaman yang paling agung. Selalu disebutkan di awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan. Begitu pula Allah menyebutkan pertama kali ketika menyebutkan larangan. Ketika berbuat syirik itu adalah haram, berarti sebaliknya mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, hukumnya adalah suatu kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari akidah yang benar, tauhidullah, dan semoga kita menjadi orang-orang istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Ini merupakan tujuan daripada penciptaan manusia untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.